Ya, kami pada intinya ingin menyampaikan penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ya di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 kepada Polresta Pati. Tapi saya lapor di Polsek Gabus tidak ditanggapi, lapor di Polsek Tambak Romo tidak ditanggapi, dan lapor di Polsek Winong tidak ditanggapi, melainkan hanya ditertawakan saja. Dianggap laporan seperti itu adalah laporan yang biasa, Pak. Jadi dianggap hal yang biasa. Jadi istri kabur tidak menyukai suaminya itu dianggap suatu hal yang biasa. Maka dari ini saya meminta kasus ini diselidiki dan didalami oleh Propam untuk meningkatkan penyelidikannya dan penangkapan terkait dengan para pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Diantaranya adalah oknum-oknum anggota polisi di Polsek Winong, di Polsek Gabus maupun di Tambak Romo. Kami berkali-kali mendatangi sentra itu, Pak, berkali-kali, Pak. Bahkan saya juga mengirim surat juga berkali-kali. Dalam minggu ini juga saya sudah berkirim surat selama dua kali. Tapi tentunya kenapa sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan, bahkan justru seolah-olah kepolisian itu kontra dengan saya dan mempermainkan saya. Yang terbaru ini saya diintimidasi oleh sebuah akun di media sosial ya, atas nama Aryo Singgih, Pak. Ini ada 3 akun yang memiliki akun Aryo Singgih ini, dan 1 akun atas nama Purwanto dan Ardila Resti dan Wido Susanti. Ini 3 akun ini kita mendapatkan keterangan dari 3 akun ini yang diduga mengetahui daripada kejadian dan semua rekayasa yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Kenapa saya sampai tidak ditanggapi itu? Saya sudah di SPKT 2 kali, Pak. SPKT di Pati juga ditolak. Jadi saya dianggap belum pernah melapor. Itu yang saya maui di Propam. Kita sudah pernah lapor di Lidik 3, juga belum ada penyelesaiannya hampir dari sekarang. Saya sudah lapor di Polsek Gabus berkaitan dengan pemalsuan dokumen negara yang dilakukan oleh IWW. Saya sudah melapor berkali-kali di Polsek Tambak Romo, Pak. 3 kali. Yang pertama saya diancam, yang kedua saya diusir oleh Karsono, yang ketiga saya memerintahkan saudara Hartini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Saya di Polsek Gabus ditolak total, Pak. Saya diusir oleh anggota dan tidak beri kesempatan untuk memberi keterangan. Bahkan seorang anggota atas nama Soleh itu pernah menemui saya dan mengintimidasi saya di wilayah Karangwotan, yang intinya tidak usah macam-macam, ora usah teko-teko nang kantor polsek begitu. Iki ora kasus ngene iki, hal sing biasa begitu. Jadi saudara Soleh ini bahkan membawa anggota ke rumah saya, 4 orang menurut keterangan, tanpa membawa surat tugas. Jadi cuma bertanya dan tanpa membawa surat tugas ke rumah saya. Saya takut dan saya tidak memberi kejelasan karena saya takut nanti terjadi penculikan selanjutnya. Jadi Bapak Propam perlu ketahui bahwa saya sudah berkali-kali diperlakukan, diancam nyawa saya oleh oknum-oknum anggota polisi tersebut yang diduga mengetahui kejadian. Jadi saya sudah pernah berkomunikasi dengan Bapak Kanit, Pak April, waktu itu di
Polsek Tambak Romo, sehingga hal ini bisa menyampaikan bahwa saya ini dianggap menderita penderitaan serius, dianggap gila, dan dianggap laporan saya ini halusinasi. Jadi saya meminta kepolisian, dalam hal ini Propam Polres Pati, untuk membentuk tim khusus dalam rangka investigasi terhadap kasus saya. Kasus yang saya alami, yaitu penganiayaan, perampasan, persekusi, dan penculikan yang dilakukan oleh gerombolan yang salah satunya adalah oknum anggota polisi di Jalan Mojolawaran Gabus. Itu yang perlu sangat kami perlukan adalah data atau keterangan lanjutan penanganan atau hasil penanganan Propam Polres Pati terhadap hal itu, karena saya sudah membawa kasus ini ke kejaksaan tetapi sama, yaitu dimentahkan atau tidak ada kelanjutannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada akses lainnya sehingga keterangan demi keterangan ini menjadi bahan acuan bersama, karena dia memberi keterangan yang tidak jelas, tentunya untuk dimintai keterangan terkait dengan apakah saya ini membuat pengakuan bohong atau tidak. Jadi ini adalah apa yang saya alami. Saya betul-betul ditelantarkan oleh peristiwa ini selama 10 tahun berjalan dan belum ada upaya penyelesaian dari para pihak, terutama oleh kepolisian itu sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.